Mesti dipanggil. Ya, Teh mulai Teh. Halo? Iya, udah direkam. Udah direkam. Belum muncul. Rekamannya belum nampak. Sudah, Sensei. Oh, sudah nampak. Sudah ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dengan penyakit gastritis atau nyeri lambung. Mungkin banyak ya penderita nyeri lambung. Banyak sebab yang menyebabkan sakit lambung ya. Bisa dari awal misalnya telat makan atau makanan yang tidak sesuai atau mungkin juga faktor dari emosi ya, stres yang apa namanya? Ya, faktor stres ya, kecemasan itu menyebabkan lambungnya sakit. Jadi lambung sakit itu penyebabnya beraneka macam ya, tergantung dari mana dimulainya nih. Apakah dari makanan, apa dari lingkungan, atau dari kecemasan. Dari lingkungan bisa juga menyebabkan sakit lambung. Misalnya hidup pada lingkungan yang di situ banyak bahan-bahan yang polutan ya. Polutan itu bisa juga mengiritasi lambung. Seperti itu ya. Ya, kita bahas yang pertama ini. Saya lihat dulu materinya. Soalnya saya nggak bawa laptop, ini masih di klinik, masih ada pasien. Ya, saya mulai ya. Di sini bahasanya dengan bahasa TCM untuk membahas nyeri lambung ya. Pertama adalah stagnasi cik lambung karena invasi patogen dingin. Gejalanya seperti apa? 1. Nyeri di area epigastrium yang berkurang nyeri dengan penekanan atau penghangatan. Jadi nyerinya ini ketika ditekan enak. Nah, itu namanya stagnasi karena patogen dingin ya. Dia lebih suka dikasih pemanas, misalnya moxa dan dikasih lampu TDP ya. Ketika dikasih moxa atau dikasih lampu TDP, bagian perutnya merasa lebih nyaman ya. Jadi saya sarankan ini untuk bekam, bisa bekam API, bekam bleeding juga bisa ya, bisa juga ya. Kalau ada stagnasi bisa bagus di bleeding ya. Kemudian badannya lesu, kan kalau dingin tuh badan lesu ya, lemah, terus daya tahan tubuhnya juga rendah, mudah sekali sakit akibat cuaca atau makanan. Jadi ketika makan yang agak pedas sedikit sakit, makannya agak dingin mulai sakit. Terus cuaca lagi mendung atau lagi hujan, pulang-pulang sakit perutnya ya. Terus kemudian muntah cairan asam ya. Jadi enak perutnya, selalu muntah. Kemudian kaki tangannya dingin. Nah, lidahnya ini selaputnya biasanya agak tipis, otot lidahnya biasanya pucat atau gemuk ya. Nadinya lambat karena patogen dingin menyebabkan posisinya lambat ya, defisiensi yang. Jadi semuanya serba serba lambat, terus lesu, nah itu kan defisiensi yang ya. Kemudian tata laksana terapinya yaitu dengan terapi bekam. Di sini bisa lihat ya, Teh bisa dinaikin lagi yang slide ketiga. Nah, slide ketiga naikin. Dari sini nggak bisa nih naikin slide ketiga. Halo, Teh? Mana ya orangnya ya? Vina, slide ketiganya naikin deh. Waduh, ini anaknya kemana nih? Ya, mulai ya. Tata laksana terapi bekam ya. Nah, ini bisa dilihat. Sebelum bekam, moksa bagian yang dikop.
Gunanya apa? Untuk moksa ya, untuk kasus yang patogen angin dingin, supaya tubuhnya satu lebih hangat, terus lesunya berkurang ya, lebih bertenaga ya. Karena panas itu menghasilkan tenaga. Nah, kemudian di mana dingin itu mengkerutkan atau vasokonstriksi pembuluh darah. Maka ketika ada pemanasan, pembuluh darah itu mulai melebar atau vasodilatasi, sehingga aliran darahnya lebih lancar dan ketika dibekam darahnya lebih maksimal. Ya, jadi dibutuhkan moksa dulu sebelum bekam ya. Kalau di India diapain? Jemur 1,5 jam ya. Di India tuh mungkin males lah moksa di TDP, mungkin cuma bawa alat-alat pop doang tapi nggak bawa pemanas. Pasiennya suruh berjemur sampai 1,5 jam baru masuk lagi dan dibekam. Tapi itu kasihan lah kalau pasiennya kondisinya tidak nyaman, dia dalam kondisi yang lemah, terus Suaranya hilang, Sinse. Kamu pada error. Iya, saya campurin. Suara hilang atau kamu pada error. maaf tadi putus karena memang di klinik ini wifi-nya rendah itu. Tapi kalau di rumah juga lagi bermasalah katanya jaringan, jadi makanya saya di klinik. Kita lanjutkan lagi ya. Bekamnya yang pertama tuh yang paling atas, lihat titiknya, itu ada di bagian leher, ya, di bawah cervical ke-7 ya, di bawah spinal cervical 7. Sekarang Itu ini di ya, berarti bahu, dia ya, suruh pertemuan dulu. bahu. Tepatnya kalau kita kasih tunjuk itu di GV 14. Jadi Ya, 2 jam di- selesai, Mas. Ya, berarti kita harus lihat kan dia mana. Iya. Yang ini di mute ya, yang bicara maaf siapa ya yang bicara di mute ya. Pak Hendra, Pak Hendra, tolong di mute itu. Mute ya. Nanti rekamannya double sama suara Pak Hendra ya. Kemudian lihat ya itu ya, kita kopnya tidak banyak ya. Kalau dihitung kopnya di sini hanya 3 karena yang 2 itu kan berdempetan ya. Nah, yang pertama kop di bawah cervical spinal 7 ya, di situ itu berhubungan dengan stagnasi jika asam lambung tuh kayak muntah gitu ya, itu dia jadi ketahan. Jadi nah itu membuang kemacetan darah di posisi dada, di torak ya, di dada. Kemudian di bagian diafragma itu ada juga ya, posisinya dilihat ya, di situ TH10, perkiraan TH10 dengan 9 ya, itu bisa dibekam di bagian tersebut. Kemudian TH11 dan 12 ya, jadi berurutan. Kalau kopnya gede, ini kan titiknya hanya interkostal ya, di antara interkostal kalau untuk titik akupuntur. Sedangkan bekam itu kan kopnya besar-besar. Jadi bisa aja hanya 2 kop. Jadi TH10 sampai 12 itu semuanya dirangkul ya, di kop ya. Jadi kopnya melingkarnya besar seperti itu ya. Nah, kalau yang tinggi di atas itu ya, itu 1. Kopnya boleh besar juga, nggak apa-apa. Disesuaikan karena pasiennya dalam kondisi yang tidak sehat ya, dilihat dari lesunya, kemudian lidah pucatnya, jadi kopnya tidak banyak-banyak ya. Yang paling bagus memang harus Hilang lagi, Sinse. Klik ini.
Hilang lagi Sinse. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi memang di klinik memang putus-putus ini. Mungkin angin kencang atau apa. Di sini dari pagi anginnya kencang. Ya, kita lanjutkan dengan bekam. Ada yang mau bertanya untuk sampai bekam ini? Silakan. Dikasih 3 pertanyaan. Sinse mau bertanya. Ya, silakan Mbak Opi ya. Iya, itu kalau misalnya pakai lampu infrared boleh, Sinse? Boleh, yang penting hangat ya. Mau Oke. infrared, bentuknya moksa, terus TDP semuanya menghasilkan panas ya. Kecuali jangan di kompor ya. Tapi yang aku bilang tadi, dipanaskan di matahari seperti orang India boleh. Duduk Oh, aja iya. telanjang dada, mungkin kalau laki-laki telanjang dada terus udah panas berkeringat, dia dibekam. Memang orang India itu unik, itulah ya. Mereka juga menggunakan bekam, lintas sama dengan kita. Ya. Ya, Terus silakan. kalau bekam api itu berapa lama sih kalau misalnya boleh dibekam api misalnya gitu untuk menghangatkannya? Bekam api kan memang nggak boleh lama-lama, dia bisa melepuh kulit. Jadi dibatasin untuk bekam api itu paling tinggi 5 menit loh, paling lama itu lama banget tuh, 2 menit aja ya cukup ya. Soalnya sesudah itu kan nanti kan dibekam bleeding, misalnya mau dibekam api dari bilang lalu dibekam bleeding boleh aja, tapi nggak boleh lama. Nanti kan di kopnya lagi akan diambil lagi, dihisap lagi dengan kopi untuk bekam bleedingnya. Oke, Jadi siap. bekam api pemanasnya pengganti ketika tidak ada damoksa, tidak ada PDP atau tidak ada infrared. Jadi bisa menggunakan bekam api ya, boleh. Dengan gelas kaca ya. Kalau gelas plastik nanti meleleh. Ya, Iya, gelas gelas pasti. kaca betul. Iya, Tapi kalau udah bekam bleeding jangan gelas kaca, berat ya. Jadi kasih pindah ke gelas yang plastik aja. Iya, plastik ya. Iya. Iya. Iya, makasih Sinse. Iya, Mari. Ada lagi yang lain untuk tata laksana bekam? Ada Sinse mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ini titik ini untuk penyakit apa Sinse? Ini poinnya untuk mengatasi sakit gastritis, Pak. Ya, Untuk gastritis ya? Iya, lihat titiknya, dilihatnya posisi untuk gastritis. Itu posisinya kalau ke depan itu dia tuh sejajar dengan limpa lambung, ya Pak ya. Sejajar dengan limpa lambung. Karena di atas, persis di atas pinggang, ya. Limpa dan lambung ya Pak. Ya, itu titiknya memang diambilnya posisinya dia bagian tuh ya, titik itu. Biasanya kan BL ya, ini tuh titik tuh. Mungkin mau menambahkan Opi Sinse itu titik Al-Qatanul Alawi. Apa tuh? Itu titik kalau di Al-Qatanul Alawi. Oh gitu, ada nama Arabnya ya, ternyata ya, alhamdulillah ya. Oke ya, jadi untuk limpa lambung ya posisi di torakal 10 sampai torakal 12 dan di posisi torakal 1 dan 2 ya. Bisa kena bisa terangkul semuanya, hanya 2 kop kalau kopnya gede-gede ya. Kalau kopnya kecil berarti 3, kalau kopnya gede-gede ya 2. Gitu ya. Karena kan kalau kopnya besar kan titik situ kan akan jadi masuk semua ya. Jadi kita hanya butuh untuk terapi ini 2 kop. Kenapa? 1 karena memang itu yang dibutuhkan ya, hanya untuk bleeding bagian tertentu yaitu bagian lambung, juga di atas esofagus, karena itu bagian dari leher itu kan atas adalah esofagus ya. Nah, terus kemudian kondisi pasien dan kondisi lesu, jadi nggak boleh banyak-banyak yang dibuang untuk bleeding. Kecuali kalau mau ke krim boleh. Semua badan is oke, asal waktunya timer jangan lama supaya nggak melepuh. Ya, bekam api atau bekam kering. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, next Teh.
Next. Ya, berikutnya. Ya, ini untuk berikutnya ada akupuntur ya. Setelah dibekam, kita tusuk jarum dengan gunakan jarum 1 cun ditambah moksa ya di bagian yang di akupuntur tersebut. Bisa gunakan moksa potong ya yang ditempelkan pada jarum tersebut atau moksa apa namanya yang dipegang yang tanpa asap atau pakai asap ya. Atau akupresur jika pasiennya itu anak-anak ya. Kalau orang dewasa sih boleh akupuntur. Kalau sampai usia 12 tahun dia takut dengan jarum, gunakan akupresur. Penekanan dia terukur ya. Tekanannya itu tidak keras, dia tidak pelan. Tidak keras sekali sampai jerit-jerit, tidak pelan juga sampai nggak berasa apa-apa. Jadi akupresur itu punya seni penekanan, di mana pasien yang ditekan itu nggak nyeri banget, tapi nyaman ketika ditekan. Nah itu namanya akupresur. Ya ini kalau udah pasti kalau udah tangannya udah pegang pijit orang tahu deh ya ukuran semana sih gitu. Ukuran bayi kan nggak mungkin sama dengan laki-laki yang badannya gede dan sering apa namanya dia fitness kan ototnya keras banget ya. Terus bayi kecil nggak boleh sama ya. Jadi kalau penekanannya pasti beda. Beda ya bayi hanya tekannya pelan-pelan banget kalau bayi itu ya. Misalnya usianya masih setahun. Nah, itu bisa ditekan pelan-pelan gitu ya, seperti itu. Atau usianya 12 tahun agak lebih karena dia posisinya udah besar ya, hampir sama dengan dewasa. Nah, itu perkembangan tubuhnya juga ada yang sama dengan dewasa tingginya ya. Bisa dengan tekanan, bisa dengan jarum ya. Atau orang yang takut jarum bisa ditekan ya. Penekanannya itu masing-masing 40 kali tekan. Aku juga sering dulunya aku pressure loh. Ingin bedakan dengan akupuntur, ternyata sama aja hasilnya ya. Ya, hasilnya sama aja. Siapa ini ya? Aduh deh. Ya, penekanannya di mana ya di liver 14. Tapi di Cimen ini apa namanya boleh dengan ditekan pelan-pelan ya karena dia ada di posisi interkostal antar iga ya. Nah, itu penekanannya dengan pelan-pelan. Aduh siapa sih ini? Maaf ya sebentar ya. Ya nggak kena. Ya, Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Ini siapa sih? Bukan konter. Siapa ya? Yang terbuat dari aneka rempah-rempah dan berasal dari Betawi. Silakan sampai bubur perasa dari provinsi. Cantik banget. Ya, Cimen liver 14 ini boleh penekanannya pelan-pelan karena dia ada di interkostal di iga ya. Kalau REN 12 itu penekanannya boleh agak lebih. Posisi REN 12 atau cunguan itu 4 cun di atas umbilikus.
atau 4 cun di atas pusar, atau 6 jari ya, 6 jari di atas pusar. Itu ditekan terus ya. Walaupun awalnya memang seperti kita menemukan keras di posisi. Jadi yang udah biasa megang pijat itu kok perutnya kencang ya. Nah itu berarti di situ ada semacam kemacetan qi ya. Kalau kencang perutnya itu kencang apa keras, itu ada kemacetan qi. Jadi kita tekan aja supaya lembut ya. Tekan terus, walaupun awalnya mungkin sakit-sakit dikit, tapi lama-lama dia sakitnya hilang. Aku sudah sering banget menekan orang yang dulu dengan banyak akupressure, awalnya sakit banget sampai aduh begitu. Lama-lama nyaman dia. Ketika udah nyaman, bahkan nggak dihitung lagi tuh posisi nyaman apa 40 kali atau bukan. Soalnya ini kenapa 40 kali? Supaya nggak ada pertanyaan berapa kali dong ditekan-tekan gitu. Padahal kalau bagusnya itu sampai rasa sakitnya hilang. Itu paling bagus ya. Ketika rasa sakitnya hilang, dia udah merasa nyaman, ya sudah. Kemudian Xiawan dan 10 itu ada di posisi 2 cun di atas pusar. Minum dulu ya. Kemudian ST21 Liangmen. Liangmen posisinya dia di atas pusar ya, di atas pusar. Terus 2 cun di atas pusar ya. Tapi ke kiri kanan bilateral itu 2 cun juga. Jadi 2 cun ke atas, 2 cun ke samping. Itu ST21 ya. Maaf, ST21 itu dari 25 yang sejajar dengan pusar. Berarti 21 itu 4 cun, dia sejajar dengan Ren 12 ya. Sejajar dengan Ren 12. Posisinya 2 cun ke samping, 4 cun ke atas. Itu Liangmen. Kemudian San Bin Chiao SP6 posisinya di kaki ya, di atas mata kaki dalam. 3 cun di atas mata kaki dalam ya. Itu SP6. Ya, ini tuh kalau ditekan-tekan tuh enak tuh ya SP6. Terasa ototnya tuh berasa nyaman banget ya. Ya. Yang pegang pijat ya, biasanya kan energi pijat ada di sini ya. Seorang pemijat itu energinya ada di bagian tangan. Jadi dia kalau makan yang menyimpan tuh tangan, jadi tangannya tuh bertenaga sekali ya. Beda dengan orang yang nggak pernah pijat. Melejit itu tekanannya nggak ada, soalnya dia nggak menyimpan energinya di tangan, tapi ada terbiasa pijat, dia energinya di tangannya tuh lebih dahsyat gitu. Pokoknya dia memiliki kekuatan. Makanya ada pemijat yang udah puluhan Suaranya hilang, Sinse. Nggak ada suaranya. Iya. Oke, saya ulangi. San Yin Chiao itu ada di kaki bagian medial, di atas mata kaki itu 3 cun. Itu ditekan-tekan bisa atau ditusuk jarum dengan jarum 1 cun dengan tegak lurus.
atau ditekan-tekan sampai 40 kali ya. Itu merasa nyaman. Jadi kalau kita lupa bawa jarum, kita lupa nggak bawa sama saya, jadi nggak panik, oh gampang, saya akupressor aja gitu ya. Itu nyaman kok ya. Bagian perutnya gimana Bu? Udah enakan gitu ya. Setelah ditekan-tekan lebih nyaman. Karena akupressor ini fungsinya sama dengan akupunktur. Jangan salah ya. Dan orang yang dengan terbiasa pijat, walaupun ada 20 pasien, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dengan terbiasa pijat, dia tuh energinya ada di tangan. Saya pernah ketemu Lause, ya Lause itu pijatnya Twina ya. Twina itu gunakan Yuan Setian. Yuan Setian ini pijatnya dengan gunakan ini loh, bisa lihat saya ini siku ya. Siku ditekan-tekan begini, padahal kitanya banyak banget orangnya pengen tahu sih Lause ini nekannya kayak gimana sih gitu ya. Itu dia nggak merasa lelah. Karena memang energi dia makan, energi tersimpannya di tangan dan di bahu. Dia dengan segini semua itu energi dia melimpah. Jadi tiap dia makan maka energinya sudah diambil dengan tangannya untuk bekerja. Jadi kenapa orang yang kayak petani gitu dengan orang yang kantoran beda ya. Kalau seorang kantoran disuruh nyangkul pasti dia bakal capek setengah mati ya, walaupun makanannya enakan orang yang kantoran. Kenapa? Karena petani itu makan jadi energi tersimpannya di tangan sampai ke bahu sini. Itulah suatu rahasia di mana orang yang sudah terbiasa dengan bekerja seperti itu dia akan kuat walaupun makan cuma nasi sambal sama atau ikan asin gitu. Tapi tenaganya kok banyak, kuat banget ya. Emang dia terbiasa. Kan ada peribahasa apa tuh? Yang bisa dari biasa gitu. Nah, bisa dari biasa. Jadi biasa dengan akupressor dia merasa nggak apa-apa tuh, apalagi cuma ditekan-tekan begini lah, saya mah energinya masih melimpah ya. Artinya bahwa dia udah terbiasa dengan megang, maka ya itu energinya ada di situ gitu ya. Beda dengan yang baru belajar ya. Makanya kenapa yang baru belajar untuk akupressor atau untuk refleksi dia disuruh megang jeruk tuh lemon supaya kenceng-kenceng supaya dia ada energinya di situ. Dulu saya pegang akupressor maka tenaganya kuat. Tapi lama-kelamaan ketika pasien banyak, antrian panjang kan dengan akupressor akunya nggak ada lagi, itu habis waktu kelamaan di akupressor ya. Jadi akhirnya udah cencu aja tusuk jarum gitu ya. Inilah titiknya ya. Kemudian Cusangli itu titik gacuan banget ya. Bagus banget Cusangli itu untuk perut dengan dada. Semua gangguan perut dan dada gunakan Cusangli. Bahkan untuk yang Ciao Cusangli itu Ciao atas, Ciao tengah, Ciao bawah, semuanya juga oke ya. Jadi dibilang titik dewa. Nah, ini ya. Ini liver 14 ditulis 2 kali. Ya, lanjut Teteh. Lanjut. Halo. Next slide. Next slide. Nah ini kita lihat titik cimen bahwa puting susu interkostal ya. Dia persis banget di bawah puting susu. Persis banget ya. 4 cun ambil aja gitu ya. Gampangnya ya lihat tuh. Yang tanpa ada tulang lihat ya, kelihatan ya. Itu 4 cun di bawah puting susu ada cimen. Buat apa sih? Nggak ada suara. Ya, kita lanjutkan lagi nih, emang maaf aja klinik nggak bagus wifi-nya dibanding di rumah. Ya screen-nya.
Ya, kita lanjutkan lagi dengan cimen. Ya, cimen itu mau depan organ liver, kemudian masalahnya ada nyeri dada, hipokondria. Nyeri dada dan sisi dari bagian ventral tubuh atau di bagian sisi dada sisinya ya, sisi perut namanya hipokondria. Terus kemudian distensi abdomen ya, kayak merasa perutnya itu kayak makanannya nggak tercerna itu ya. Seperti nyangkut, itu namanya distensi. Di situ nyangkut dalam bahasa Indonesianya. Kalau diterjemahnya saya juga bingung, distensi, terjemahannya juga distensi. Kan kalau ditulis nyangkut, kan nggak lucu kayak layangan ya jadinya. Distensi abdomen, jadi makanan itu sepertinya nggak turun, itu namanya distensi. Atau stagnasi, CI. Muntah dan mastitis akut, artinya di sini mastitis bisa digunakan kalau kondisinya radang di payudara ya, ada yang masalah peradangan, gunakan cimen. Terus memperbaiki gejala saluran pencernaan dan penyakit kuning dan radang hati. Karena posisinya ada di posisi organ hati, maka bisa gunakan untuk penyakit kuning dan radang hati atau hepatitis. Next, teh. Next, REN 12. Halo, ya, oke. Nah ini ya REN 12 bisa dilihat gambarnya aja ya. Itu buat bloating itu masuk kembung ya. Perutnya indigestion itu tidak pencernaannya tidak nyaman, nausea sama vomiting itu mual dan muntah. Nah, terus stomach pain itu rasa sakit di bagian lambung ya, baik kronik maupun akut. Kemudian acid reflux itu asam lambungnya yang keluar dari mulut tuh kayaknya berbau. Ya jadi mulut itu berbau ya. Bukan berbau asam, tapi ada juga yang berbau seperti busuk, itu namanya kayak gitu. Ini gunakan REN 12, tusuk aja REN 12, maka gangguan tersebut musnah atau hilang gitu ya. Ini artinya gambar tersebut, nih tusuk REN 12 untuk kasus-kasus ini. Bisa ya saya bilang tadi ditotok ya, ditotok atau di akupresur sering mungkin sehingga perutnya merasa nyaman. Kemudian next ya, next slide. Next slide, ST36. Nah ini ST36, 3 cun di bawah ST35 pastinya ya. Bisa ST35 itu posisinya kan di patella. ST36 di bawah dari lutut, 3 cun di bawah lutut gitu ya. Nah itu gunanya banyak banget ya untuk membuang patogen, expel patogen itu membuang ya semua patogen atau yang hubungan dengan angin gitu ya, patogen. Terus untuk mengobati terus semua digestif, semua gangguan-gangguan pencernaan tuh semua pakai ST36 nih ya. Jadi gangguan semua pencernaan. Terus juga mual dan muntah, terus menguatkan ya, strengthen the immune system. Jadi menguatkan sistem imun ya. Jadi ST36 ini kalau kita tusuk, sistem imun kita langsung meningkat ya. Terus untuk maintenance overall health, untuk menaikkan kondisi ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh itu ketika ditusuk bagian cusangli ini, cinya itu seperti langsung jreng gitu badannya, langsung enak gitu badannya, seperti itu ya. Nah terus untuk sangat baik banget untuk kelelahan. Nah ini kasus-kasus kelelahan, capek, lesu, itu gunakan ST36 ya. Gampang ya? Nah, itu. Orang hamil. Bilateral, kiri kanan. Ya, kita kan kalau kiri kanan semuanya akan include ya. Ya, tusuknya kiri kanan. Kemudian masalah kedua yaitu lambung karena retensi makanan dan ci lambung lemah karena stagnasi ci hati atau depresi dan emosi. Ya, next slide. Next slide. Gejalanya seperti apa? Nyeri distensi di area epigastrium. Makin sakit dia ditekan. Kalau yang tadi enak tekan, ini ditekan makin gak enak. Kalau ditekan makin nyeri, gak nyaman. Terus dan nggak enak lagi sudah makan, habis makan bukannya nyaman, enak, bertenaga, ini malah habis makan nggak enak gitu. Kenapa? Karena distensi itu artinya makanan itu masih nyangkut gitu.
Makanan tidak tercerna, maka semua jadi nggak enak, dia merasa perut terkembung, nafsu makan hilang, ya. Terus sendawa itu berbau.